Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian terkait tentang perkopian. Tadi disampaikan terkait dengan perkopian. Mudah-mudahan semuanya pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan perizinan PIRT atau SPPIRT. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Yogi, kemarin sudah dilakukan pelatihan terkait dengan mungkin proses produksi dan sebagainya, bagaimana produk panjenengan selain hanya diproses saja, diproduksi sampai nanti bisa didistribusikan ya ke masyarakat, tentunya tentunya legal gitu ya, mempunyai izin edar ya, sehingga produknya bisa berkembang ya sampai luas. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Siti Indriastuti ya, biasa dipanggil Bu Indras ya, sehari-hari berdinas di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto ya, Jalan R.A. Basuni nomor 4 ya. Sudah besok sedaya ya Dinas Kesehatan ya, ampun ya, dekatnya Rumah Sakit Sakinah. Saya bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto mulai tahun 2009 ya. Yang sebelumnya pengangkatan saya pertama itu jauh di Indonesia Timur ya, di NTT dari tahun 2000 pengangkatan sampai 2009 tahun saya di NTT. Alhamdulillah saya bisa kembali ke Jawa Timur ya, walaupun asli saya bukan Mojokerto ya, Ponorogo, tapi saya bisa kembali ke Jawa Timur dan ditempatkan di Mojokerto. Itu sekilas biodata saya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan SPPIRT. SPPIRT ini sejak November 2021 itu sudah mengalami perubahan terkait dengan perizinan. Yang sebelumnya SPPIRT itu diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto berdasarkan peraturan mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, kemudian diturunkan ke PP nomor 5, kemudian diturunkan ke Permenkes nomor 14 tahun 2021 terkait dengan OSS RBA di bidang kesehatan. SPPIRT nantinya akan diterbitkan oleh DPM PTSP, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Okay. Mungkin nanti mulai tahun depan Bapak Ibu sekalian ya, untuk tahun ini 2021 masih diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, nanti kedepannya tahun 2022 akan diterbitkan oleh DPM PTSP ya. Yang dulunya SPPIRT itu singkatannya adalah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, dengan adanya peraturan yang terbaru OSS RBA berubah kepanjangannya, tapi intinya sama gitu ya, berubah menjadi Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga. Oke, lanjut. Oke. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan izin edar pangan. Izin edar pangan itu ada dua macam ya. Yang pertama adalah dikeluarkan oleh Badan POM ya, Badan POM, dan dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota setempat ya. Jadi yang dikeluarkan oleh Badan POM itu adalah mempunyai kode MD atau ML, makanan dalam negeri atau makanan luar negeri. Kalau MD adalah diproduksi oleh dalam negeri, kalau ML adalah produk yang diproduksi oleh luar negeri atau impor ya. Kemudian ada yang izinnya itu dikeluarkan oleh kabupaten kota setempat ya, pemerintah kabupaten kota setempat, yaitu adalah untuk industri rumah tangga, namanya adalah SPPIRT ya, seperti itu. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 18 ya tahun 2012 tentang pangan, dan
PP ya nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, itu yang mengatur terkait dengan izin edar pangan. Kemudian dibagi lagi, ada pangan segar dan ada pangan olahan ya. Kalau terkait dengan pangan segar ya, itu juga dibagi ya, terkait dengan pangan segar hasil tumbuhan dan pangan segar hasil hewan, pangan segar hasil perikanan ya. Kalau tadi yang diterbitkan oleh Badan POM dan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten ya, atau dalam hal ini masih didelegasikan di Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota, itu adalah jenis pangan olahan. Kalau itu pangan segar ya, ada tadi adalah pangan segar hasil tumbuhan, pangan segar hasil hewan, dan pangan segar hasil ikan, itu diterbitkan oleh Kementerian ya. Kalau pangan segar asal hewan itu diterbitkan oleh di bawah Kementerian Peternakan dan Pertanian ya. Kemudian pangan segar asal hewan Kementerian Peternakan, kemudian pangan segar asal ikan diterbitkan oleh di bawah Kementerian Perikanan ya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pangan segar asal tumbuhan, itu contohnya misalkan kayak kopi ya. Kopi kalau masih itu segar, belum diolah atau belum disangrai, belum dijadikan bubuk kopi, maka izinnya adalah di bawah Kementerian Pertanian ya. Namanya adalah OKKPD. OKKPD ini sebenarnya itu di Dinas Kesehatan Kabupaten, di Dinas Kesehatan Kota sebenarnya sudah harus ada gitu ya, tapi sampai sekarang belum ada. Masih diterbitkan di OKKPD provinsi, jadi di bawah Dinas Pertanian provinsi. Jadi kabupaten kota belum ada. Nanti kayaknya selanjutnya itu yang membawai adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian kabupaten kota. Kemudian pangan segar asal hewan ya sama ya. Kemudian pangan segar asal ini ya, asal ikan itu di bawah Kementerian Pertanian atau Perikanan. Contohnya adalah ikan-ikan segar gitu ya, belum diolah masih segar ya. Kemudian terkait dengan asal hewan tadi ini ya, ayam masih segar, ayam segar belum diolah, itu berarti izinnya di OKKPD. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Next ke ini. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Ini masih ke atas lagi. 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 Ini. Terus lagi. Terus masih terlalu panjang. Lagi. Masih lagi. Terima kasih. Tadi beratnya terlalu, ya masih di atas lagi. Terlalu jauh dari slide-nya. Kesimpulan. Nah, maksudnya ke atas. Halaman pertama. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, contohnya ya, pangan segar asal tumbuhan ya. Nomor pendaftarnya itu namanya adalah PD atau PL atau PDUK ya. Kalau yang pangan olahan tadi ada MD, ada ML atau ada PIRT. Contoh pangan segar asal tumbuhan di sini adalah kurma ya, kopra, biji lada, beras ya, buah utuh segar, sayuran segar, dan ini ada biji kopi segar. Jadi tanpa disangrai. Jadi kalau masih bentuknya segar ya, masih biji kopi segar,
itu maka izinnya di pangan segar asal tumbuhan ya. Kalau sudah di sangkrai itu izinnya MD, ML atau PRT tergantung seberapa besar ya produk panjenengan. Kemudian ada panganan segar asal hewan ya, PSAH. Nomor registrasinya adalah PHD atau PHI. Contohnya adalah susu segar ya, dari sapi, dari kambing, dari kuda. Kemudian ada daging beku, telur ya, telur asin mentah, sarap burung walet, madu murni dan lain-lain. Terkait dengan madu murni ya, ini masih bisa menggunakan izinnya PIRT ya. Jadi PIRT masih boleh karena memang di PSAH belum diatur, tapi nanti kedepannya madu murni itu tidak boleh izinnya PRT, izinnya ke pangan segar asal hewan. Kemudian ada pangan segar asal ikan ya. Pangan segar asal ikan contohnya ada ikan segar, udang segar ya, filet ikan beku, tuna giling beku ya, surimi beku, cumi-cumi kering ya, kaviar. Jadi biar panjenengan nanti tidak salah gitu ya. Jadi ada beberapa pelaku usaha yang datang ke kami, Bu mau izin PIRT. Kemudian kami tanya, produknya apa? Produknya waktu itu ada ikan segar ya, kemudian ada telur, ada beras ya. Jadi nggak boleh karena itu termasuk ya itu tadi pangan segar, bisa asal hewan, asal tumbuhan ya. Jadi biar nggak salah paham gitu ya. Jadi seolah-olah semua pangan itu izinnya adalah PIRT. Tidak ya. Jadi kalau PIRT itu memang untuk yang sudah diolah, kalau yang segar boleh izinnya PIRT. Terkait dengan SPPIRT ya, jenis pangannya ya mengacu pada Perka nomor 22 tahun 2018. Di situ diatur ada 15 jenis ya produk ya. Contohnya adalah minuman segar, abon kering dan lain-lain. Kemudian ada MD atau ML ya, seluruh jenis pangan olahan ya. Contohnya adalah ada AMDK, air minum ya dalam kemasan. Kemudian ada minuman sari buah ya, minuman normal bayi dan sebagainya. Oke, lanjut. Next. Bapak Ibu sekalian, ya, ini ada contoh ya perbedaan izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM dengan kode MD atau ML dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPPRT yang diterbitkan oleh kabupaten kota setempat. Ya. Jadi kalau yang diterbitkan oleh Badan POM itu kode depannya itu adalah Depok RIMD diikuti dengan 12 digit nomor. Ya. Kalau PIRT sejak tahun 2000 peraturan tahun 2012 bahwa nomor PRT itu sudah 15 digit. Yang sebelum tahun 2012 nomor PRT itu hanya 12 digit. Perbedaannya adalah untuk nomor PRT yang 15 digit di digit 2 terakhir, digit ke-14 dan 15 menunjukkan masa berakhir PIRT. Jadi masa berakhir PIRT itu adalah masa berlakunya adalah selama 5 tahun. Ya, jadi nanti misalkan diterbitkan diterbitkan atau mengikuti mengajukan PRT tahun 2021, maka nanti di digit 14 dan 15 nanti kodenya adalah 26. Itu perbedaannya, sehingga nanti antara produsen dan konsumen itu bisa saling mengecek gitu ya. Kalau yang 12 digit itu tidak ada yang tahu hanya konsumen saja, produsen saja kapan masa berakhir PRT. Kalau yang sudah 15 digit nanti misalkan produksinya lupa, konsumen bisa mengingatkan, oh ternyata tahun 2026 PRT-nya harus segera diperpanjang ya. Jadi berlaku sejak tahun 2012. Next, ini perbedaannya ya, SPPRT ya tempat usahanya tentunya adalah di tempat tinggal. Jadi kalau tempat usahanya bukan di tempat tinggal, tidak boleh nanti izinnya PIRT. Kemudian pangan olahan yang diproduksi itu adalah menggunakan alat manual hingga semi otomatis.
Walaupun nanti mungkin tepatnya di rumah tinggal, tapi kalau sudah peralatannya itu menggunakan peralatan yang otomatis, maka tidak boleh lagi izinnya adalah PRT, harus izinnya ke MD, ya, seperti itu. Kemudian jenis pangannya ya mengacu pada Perka ya, Badan POM nomor 22 tahun 2018. Kalau yang diterbitkan oleh Badan POM, lokasi produksinya tersendiri atau terpisah dari rumah tangga atau rumah tinggal. Kadang pelaku usaha itu apa ya istilahnya pinter gitu ya, biar saya itu dapat PIRT ya, akhirnya izinnya itu biar bisa PIRT ya. Membuat usaha itu ini apa di tempat tinggal ya, padahal ya itu tidak boleh ya. Izinnya adalah MD ya. Pangan olahan yang diproduksi secara manual ya, semi otomatis atau dengan teknologi tertentu ya, seperti HOT atau pasteurisasi. Jenis pangannya dan seluruh jenis pangan boleh izinnya MD ya. Kemudian peraturan yang terkait dengan izin MD, peraturan Badan POM nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Next. Bapak Ibu sekalian ya, berdasarkan dengan PP yang terbaru nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Jadi sebelumnya izin PRT itu masih dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat, belum melalui sistem OSSRBA. Yang dimaksud dengan OSSRBA adalah perizinan ya terintegrasi berbasis risiko. Jadi ada dinamakan risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Terkait dengan IRTP itu termasuk risiko menengah rendah ya, seperti itu. Jadi risiko ini berdasarkan risiko keselamatan ya, risiko kesehatan, risiko keamanan ya. Dan PIRT ini masuk dalam risiko menengah rendah ya, seperti itu. Okay. Next. Yang sebelum mengacu pada PP nomor 5 tahun 2021 terkait dengan perizinan berusaha berbasis resiko ya. Sebelumnya itu tadi saya sampaikan bahwa SPPIRT itu adalah kepanjangan dari Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ya. Setelah adanya OSSRBA menjadi kepanjangannya itu menjadi Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, sama SPPIRT, tetapi maknanya atau ini ya fungsinya itu sama ya, fungsinya sama ya, sebagai legalitas untuk izin edar pangan. Oke, lanjut. Oke, dasar hukumnya ya di samping tadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, kemudian PP Nomor 86 Tahun 2019, ada Perka Badan POM Nomor 22 Tahun 2018. Nah ini yang terkait dengan OSSRBA itu ada penambahan 3 dasar hukum yang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja PP 5 Tahun 2021 dan Perka BPOM Nomor 10 Tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan OSSRBA, maksud dari pemerintah itu adalah untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengurus izin edar yang selama ini untuk mengurus izin edar PIRT ya, itu kan memang kalau kita di Dinas Kesehatan setiap tahun itu kita 4 kali melakukan PKP namanya, penyuluhan keamanan pangan, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan nomor izin edar PIRT ya. Dengan adanya OSSRBA ya, harapannya panjenengan itu daftar langsung dapat nomor PIRT. Kalau selama ini ya ikut penyuluhan PKP dulu, kemudian hasilnya memenuhi syarat, kemudian kita turun atau visitasi ke sarana dan hasilnya adalah memenuhi syarat level 1 dan 2, baru terbitlah PIRT, nomor PIRT. Kalau sekarang dibalik Bapak Ibu sekalian, jadi panjenengan ya daftar ya melalui OSSRBA ya. Itu nanti dalam jangka waktu 1 hari panjenengan sudah bisa memperoleh nomor izin edar PIRT.
Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah panjenengan harus punya namanya NIB, nomor induk berusaha. Sudah pernah dengar Bapak sekalian NIB? Belum. Ampun ya, ada yang sudah ya? Belum. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Jadi NIB harus punya NIB dulu, nomor induk berusaha. Itu merupakan kunci ya, kunci ya. Jadi panjenengan sudah punya kunci NIB, setelah punya kunci dibuka, baru panjenengan nanti bisa masuk di OSSRBA. Di situ nanti ada menu-menunya. Salah satunya adalah terkait dengan SPP IRT. Ya, jadi satu hari kalau persyaratannya sudah mencukupi semua, panjenengan sudah bisa mendapatkan nomor PIRT. Ya. Syarat NIB itu kalau nggak salah adalah panjenengan harus memasukkan NIP, ya, NPWP dan BPJS. Jadi harus punya BPJS, nomor BPJS dimasukkan, kemudian NIP, ya, kemudian NPWP. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau sudah punya NIB, tinggal masuk di OSSRBA. Akan tetapi, ya, panjenengan masih punya hutang, ya. Kalau selama ini, ya, jadi polanya itu dibalik Bapak Ibu sekalian. Kalau yang sebelumnya harus ikut PKP dulu, PKP dilaksanakan dinas kesehatan setahun 4 kali, tiap 3 bulan sekali kita melakukan PKP, ya. Kalau sekarang dibalik, jadi sudah punya PIRT, baru panjenengan masih punya hutang. Hutangnya apa? Harus ikut PKP, ya. Kemudian nilai, ya, atau cara pengolahan pangan yang baik untuk industri rumah tangga itu nilainya ada level 1 dan level 2 dan rancangan label. Ya, seperti kalau selama ini kan semuanya ya PKP dulu, kemudian hasil visitasi besarannya level 1 dan 2, kemudian rancangan label dan hasil uji lab semua memenuhi persyaratan, panjenengan baru mendapatkan nomor PIRT. Sekarang polanya dibalik. Ya, seperti itu. Harapannya yaitu tadi biar pelaku usaha itu ngurusnya tidak lama-lama gitu ya. Dan untuk panjenengan punya hutang itu namanya kan komitmennya ada 3 tadi, itu harus terpenuhi dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan. Kalau 3 sampai 6 bulan komitmennya belum tercukupi, maka izinnya akan dibekukan oleh seperti itu. Lanjut. Apa sih sebenarnya SPP IRT? Ya, SPP IRT itu adalah jaminan tertulis, Bapak Ibu sekalian. Jaminan tertulis yang diberikan oleh bupati atau wali kota, ya, terhadap pangan produksi industri rumah tangga pangan di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran pangan. Jadi jaminan yang diberikan oleh pemerintah, ya, baik bupati atau wali kota. Jadi kalau panjenengan sudah mempunyai jaminan SPP IRT tadi, maka insya Allah nanti ketika produk panjenengan, ya, sudah beredar di pasar itu akan aman karena sudah punya legalitas. Ya, seperti orang mengendarai kendaraan bermotor ketika tidak punya SIM, kira-kira berapa Bapak sekalian? Hilang. Was-was, akan was-was, ya. Sama ketika produk panjenengan sudah beredar, misalnya kopi sudah beredar di pasaran, tiba-tiba ada sidak, ya, nggak ada izin edarnya, kan was-was tiba-tiba nanti nggak ada sidak, ya ambil semua ininya. Produk panjenengan akan ditarik semua, ya, seperti hanya ditarik tidak apa-apa. Kalau itu sudah diproses dihukum gitu kan, ya, dipidanakan gitu kan, nggak nambah ini ya parah ya seperti itu. Sia-sia, ya lagi sia-sia. Lagi kita berkendaraan nggak punya SIM, ya tiba-tiba di jalan ada tilang gitu kan, was-was, ya. Sama ketika produk panjenengan sudah beredar di pasaran sementara belum punya izin SPRT, tadi akan was-was, ya, seperti itu. Industri rumah tangga pangan yang selanjutnya disingkat IRT, ya, seperti yang sampaikan tadi, bahwa perusahaan pangan yang memiliki usaha di tempat tinggal atau rumah tangga dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis. Kalau peralatannya sudah otomatis, tidak boleh lagi, izinnya adalah PIRT harus mengurus di Badan POM MD, ya, dengan kode izin edarnya adalah MD, ya. Lanjut. Tanah yang tidak termasuk RTP beroperasi bukan di rumah tinggal, ya,
misalkan di mall, ya kawasan industri, ya, kemudian menggunakan peralatan otomatis, ya itu tidak boleh, ya. Izinnya PIRT, izinnya harus di ini ada beberapa pangan yang dapat didaftarkan untuk mendapatkan SPPIRT, ya. Tentunya sesuai dengan kelompok tadi ada 15 kelompok sesuai dengan Perka nomor 22 tahun 2018. Kemudian produk pangannya itu adalah olahan kering, bukan basah. Kalau basah tidak boleh, izinnya PIRT. Masa simpan lebih dari 7 hari di suhu ruang. Jadi kalau masa simpannya kurang dari 7 hari, misalkan makanan basah, ya 1 hari mungkin sudah basi, itu tidak wajib untuk mendapatkan izin edar. Jadi lebih dari 7 hari, kalau kurang dari 7 hari di Perka Badan POM tidak diwajibkan untuk memperoleh izin edar kurang dari 7 hari, seperti makanan basah, ya 1 hari sudah basi. Kemudian makan terkemas dan berlabel, ya makanya adalah pangannya terkemas dan berlabel, kemudian merupakan pangan produksi dalam negeri, bukan pangan impor, tidak boleh mencantumkan klaim. Bapak Ibu sekalian, jadi yang namanya PR itu adalah produk pangan, ya. Kalau produk pangan dia tidak boleh mencantumkan klaim. Kalau sudah mencantumkan klaim, ya misalkan klaim kesehatan dan sebagainya, maka itu fungsinya bukan sebagai pangan lagi, tapi sebagai obat, ya. Izinnya adalah di Badan POM. Jadi ada beberapa produk industri rumah tangga seperti serbuk kunyit, ya serbuk temulawak, itu boleh izinnya PRT asalkan tidak mencantumkan klaim. Ada yang datang ke kami mencantumkan klaim, misalkan bisa menyembuhkan penyakit ya tipes atau penyakit hepatitis dan sebagainya, tidak boleh, ya. Jadi kalau tetap masih mencantumkan klaim, maka izinnya adalah di Badan POM, izinnya adalah TR obat tradisional. Jadi yang namanya PRT itu adalah untuk izin edar berupa pangan, jadi tidak boleh untuk mencantumkan klaim, ya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, next ada 15, ya 15 jenis, ya produk yang bisa didaftarkan PIRT, ya mulai dari hasil olahan daging kering, ya kemudian hasil olahan ikan kering, ya, hasil olahan unggas kering, hasil olahan sayur, ya hasil olahan kelapa, kemudian tepung dan hasil olahannya, minyak dan lemak, ya. Di sini yang boleh adalah minyak zaitun, minyak salad, ya. Terkait dengan minyak sawit, minyak goreng dari kelapa sawit tidak boleh izinnya PRT karena minyak kelapa sawit itu sudah wajib SNI. Kalau minyak dari kelapa, ya, minyak dari kelapa misalkan PCO itu masih diperbolehkan izinnya menggunakan PIRT. Kalau itu sudah minyak dari kelapa sawit, karena dia sudah wajib SNI, maka tidak boleh izinnya PIRT. Kemudian ada selai, jelly dan sejenisnya, gula, kembang gula dan madu, ya, sirup laktosa, sirup jagung. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa produk yang itu tidak boleh izinnya PRT, walaupun itu produksinya di rumah tangga. Salah satunya adalah produk berupa cairan. Sejak 2000 Perka Badan POM 2018 tidak boleh lagi izin berupa cairan itu dia PRT. Ya, misalkan sari kedelai, misalkan minuman temulawak, minuman kunyit asam itu tidak boleh lagi izinnya PRT sejak Perka 2018, ya. Tapi di sini kok ada bunyinya sirup. Jadi yang dimaksud dengan sirup di sini adalah dia harus mengandung, ya, glukosa minimal 65%. Jadi dibuktikan dengan uji lab. Kalau kadar glukosanya kurang dari 65%, maka tidak boleh. Termasuk produk berupa cairan, izinnya harus MD, ya, seperti. Jadi mungkin ada pertanyaan seperti itu, loh, sirup kok masih boleh, ya izin PRT? Itu tadi syaratnya adalah kadar glukosanya di atas 65% dibuktikan dengan uji lab, seperti itu. Kemudian kopi dan teh kering, ya. Ini kopi, ya, kopi bubuk, ya, serbuk teh, ya.
sebagainya. Jadi terkait dengan izin PRT kopi memang benar-benar dari biji kopi yang murni ya. Jadi ada pernah datang ke kami, Bu mau izin kopi, ya, ternyata ditunjukkan itu kopi biji salak ya, seperti itu. Tidak boleh, yang namanya kopi memang benar-benar dari biji kopi ya, tidak boleh ada datang ke kami ternyata kok kopi biji salak ya, kok berarti produk baru kreatif ini jadi biji salak, tidak tahu disangrai kemudian dijadikan bubuk ya, seperti itu. Boleh izin ya, tapi nggak boleh namanya kopi ya, mungkin sangrai biji salak gitu ya, tidak boleh namanya kopi karena kopi ya, teh itu benar-benar dari biji kopi dan teh itu memang dari daun teh ya, seperti itu. Kemudian ada bumbu ya, kemudian rempah-rempah ya, minuman serbuk, kemudian hasil olahan buah dan hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan dan ubi-ubian. Jadi di Perka Badan POM nomor 22 tahun 2018 diatur ada 15 jenis pangan yang bisa izinnya itu adalah PRT. Ini ada contoh Bapak Ibu sekalian terkait dengan SPPIRT yang diterbitkan melalui sistem OSS RTA. Jadi penampakannya seperti ini ya. Nah, kalau yang masih diterbitkan oleh Dinas Kesehatan itu adalah ada fotonya. Ya, kalau di sini sudah ada fotonya ya. Jadi kalau yang masih lama yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan itu ada foto pelaku usahanya ya. Kalau yang sudah dipakai OSS RPA tidak ada lagi fotonya ya, dan ada 2 lembar ya. 2 lembar, pertama itu adalah terkait dengan PP Unku ya, PP Unkunya nomor berapa ya. Kemudian ada lampirannya, lampiran PP Unku ya. Lampiran PP Unku di situ menyebutkan jenis pangannya apa ya, kemudian nomor PRT-nya berapa ya. Kalau yang di PP Unkunya itu menyebutkan ini ya, data-data dari pelaku usaha. Nah, ini saya ulangi lagi, pangan olahan yang tidak wajib memiliki izin edar. Jadi tidak wajib, tidak memiliki izin edar pun tidak menyalahi aturan atau undang-undang atau peraturan yang berlaku ya. Pertama adalah masa simpan kurang dari 7 hari ya. Kemudian disimpan dalam jumlah kecil ya, digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku. Kemudian pangan olahan dalam jumlah besar dan dijual dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir, diolah, dikemas di hadapan pembeli, dan pangan siap saji. Jadi kalau pangan siap saji ya dimakan, diolah langsung dimakan, itu tidak perlu, tidak wajib izin edar ya, seperti itu. Oke. Lanjut, ini ada penjelasan ya, penjelasan dari Badan POM ya, terkait dengan ketentuan perizinan pangan olahan yang disimpan beku ya. Pangan olahan siap saji yang disimpan sementara pada suhu beku selama pendistribusian dengan masa simpan kurang dari 7 hari dan diproduksi berdasarkan pesanan atau by order tidak wajib memiliki izin edar baik dari Badan POM maupun dari pemerintah daerah kabupaten kota. Pangan olahan beku dan pangan olahan siap saji yang disimpan beku dengan masa simpan 7 hari atau lebih dan diproduksi secara massal wajib memiliki izin edar dari Badan POM, bukan dari pemerintah daerah kabupaten kota. Jadi ada keterangan terkait dengan pangan beku ya kurang dari 7 hari ya. Jadi terkait dengan pangan beku seperti sosis, nugget, kemudian misal bakso, itu kan perlu penyimpanan suhu dingin atau frozen. Itu izinnya tidak boleh PIRT, izinnya harus MD ya. Kalau di sini kalau dia hanya membuatnya hanya by order, tidak membuat setiap hari, maka boleh tidak mengurus izin edar. Tapi kalau sudah setiap hari buat gitu ya, disimpan di frozen, maka wajib harus memiliki izin edar dari Badan POM. Kalau hanya misalkan bakso yang setiap hari dijual gitu ya, bakso yang lewat gitu ya, itu tidak perlu izin edar karena kan
sehari buat, habis itu kan langsung dijual, nggak sampai apa istilahnya nandon ya seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini pangan yang tidak diisikan oleh BRT ya, pangan olahan tertentu yang diperuntukkan bagi konsumen kelompok tertentu yang rentan terhadap penyakit ya. Kemudian pangan steril komersial ya, contohnya adalah produk asal hewan yang dikalengkan, misalnya gudeg, jamur, kikil dan sebagainya. Pangan yang diproses dengan pasteurisasi ya, penyimpanan yang memerlukan ya, lemari pendingin. Pangan yang diproses dengan pembekuan, penyimpanan yang memerlukan lemari pembeku. Jadi ini tidak boleh izinnya PIRT ya. Kemudian contohnya adalah nugget, bakso, sosis ya. Kemudian minuman cair ya, tidak diizinkan untuk diproduksi ya oleh IRTP kecuali dalam bentuk siap saji atau segera dikonsumsi, tidak disimpan dalam lemari pembeku atau pendingin. Terkait dengan pangan siap saji ya, misalkan ada catering yang punya usaha catering, izinnya itu bukan PIRT tapi ada izin tersendiri, namanya izin layak izin. Nah, itu ada di dinas kesehatan juga tapi di bidang yang berbeda. Nah, jadi bukan izinnya PIRT tapi izinnya adalah layak izin. Oke, next. Ini ada beberapa kemasan yang diperbolehkan untuk produk PIRT Bapak sekalian ya. Contohnya adalah gelas ya. Gelas di sini tidak digunakan untuk pangan yang disterilisasi komersial ya. Kemudian ada plastik ya, ada karton, ada kertas, ada kaleng ya. Kemudian ada aluminium foil ya, komposit dan ada. Jadi terkait dengan penomoran PIRT ada 15 digit. Masing-masing digit itu mempunyai makna sendiri-sendiri. Jadi antara mulai dari digit pertama, 2, 3 sampai ke 15 itu mempunyai makna sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan PIRT-nya itu dipalsukan, nah pasti kita dari dinas kesehatan tahu. Misalkan nomor 1 digit pertama itu nomor 2 katakan ya, kemasannya plastik ya. Ternyata di lapangan itu kemasannya bukan plastik, misalkan aluminium foil atau kertas, berarti dipastikan ini izinnya adalah dimasukkan ya, seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa satu jenis ya izin, ya, satu jenis nomor PIRT itu untuk satu jenis produk, tidak boleh. Misalkan punya produk 10 ya, kemudian PIRT-nya 1, tidak boleh. Jadi satu nomor PIRT digunakan untuk satu jenis produk. Oke, next. Nah, seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa PIRT itu termasuk dalam risiko menengah rendah ya. Di sini disebutkan bahwa ruang lingkup perizinannya adalah non KPLI ya, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, UMPU ya. Standar perizinan terdapat dalam Perka BPOM ya, yang terbaru adalah Perka BPOM nomor 10 tahun 2021, yang sebelumnya adalah Perka BPOM nomor 22 tahun 2018. Terkait dengan Perka BPOM nomor 10 tahun 2021 yang sebelumnya ada 15 jenis, disederhanakan menjadi 11 jenis produk. Jadi yang mirip-mirip itu digabung ya menjadi satu ya, seperti itu. Standar lain tentunya pengaturan produk, penomoran PIRT dan lain-lain terdapat dalam Perka ya, BPOM nomor 22 tahun 2018. Jadi Perka BPOM ini nomor 22 tahun 2018 masih berlaku walaupun sudah terbit Perka yang terbaru nomor 10 tahun 2021. Kemudian standar sarananya ya sesuai dengan Perka BPOM ya tahun 2021 tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga, kemudian pemeriksaan sarana, kemudian standar terkait label iklan pangan ya mengikuti peraturan yang berlaku, dan standar keamanan pangan produk mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pelabelan. Jadi selama ini kalau pelaku usaha ingin mengurus PIRT di dinas kesehatan, itu
kan harus mengisi beberapa data ya. Salah satunya adalah contoh label ya. Terkait dengan contoh label yang pelaku usaha berikan kepada kami masih banyak kekurangannya. Jadi nanti terkait dengan pelabelan, nanti kalau panjenengan ikut PKP nanti akan dijelaskan secara rinci. Terkait dengan pelabelan itu harus wajib yang dicantumkan di label itu ada 8 item ya. Itu pertama adalah nama produk, ya, produknya apa, kopi misalkan, kemudian nama dagang, kemudian nomor BRT, kemudian komposisi, kemudian tanggal kedaluarsa. Terkait dengan tanggal kedaluarsa biasanya itu masih dimunculkan ED atau expired date ya. Jadi tidak boleh penulisannya itu ED atau expired date. Penulisannya adalah baik digunakan sebelum, karena kita adalah orang Indonesia ya, jadi harus menggunakan bahasa Indonesia. Kalau mau menambahkan bahasa yang lain monggo, yang wajib adalah bahasa Indonesia. Kemudian komposisi tadi sudah, kode produksi dan adalah diproduksi oleh ya, jadi harus mencantumkan 8 wajib mencantumkan 8 item ya, seperti itu. Jadi selama ini masih ada beberapa yang hampir semua itu memang belum lengkap, dan itu merupakan adalah persyaratan wajib yang harus dipenuhi. Seperti itu. Next. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah alur ya penerbitan STPIRT ya, perbedaan antara sebelum OSSRBA dan sudah OSSRBA ya. Jadi sebelum menggunakan OSSRBA perizinan PRT itu paling lama itu sekitar 3 bulan baru izinnya terbit ya, karena harus mengikuti PKP dulu, dan PKP ini karena memang peminatnya itu banyak, memang harus antri ya, seperti itu. Jadi setahun Dinas Kesehatan melakukan 4 kali ya, 4 kali PKP, 1 kali PKP itu diikuti oleh 30 pelaku usaha. Kita lakukan di bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan kemarin terakhir bulan Desember kita melakukan PKP yang keempat ya, seperti itu. Dengan adanya OSSRBA ya, 1 hari ya itu bisa jadi izinnya ya, 1 hari bisa jadi, dan harus memenuhi ya, panjenengan tadi masih punya hutang ya, hutangnya adalah harus memenuhi komitmen ya. Komitmen tadi adalah mengikuti penyuluhan keamanan pangan, kemudian memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik ya, atau CPPIRT, levelnya adalah 1 dan 2, kemudian memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan, yaitu 3 sampai 6 bulan. Kalau nanti 3 sampai 6 bulan ya belum tercukupi, maka akan izinnya dibekukan oleh sistem. Oke, lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan komitmen tadi ya. Pertama harus mengikuti penyuluhan PKP. Penyuluhan PKP ya, nanti panjenengan akan mendapatkan sertifikat ya. Jadi panjenengan nanti disekolahkan di dinas itu 2 hari ya, 2 hari. Selama 2 hari nanti ada pre-test dan post-test. Untuk dapat mendapatkan sertifikat PKP, maka nanti ada nilai post-testnya minimal 60 ya, seperti itu. Nanti kalau nilainya belum 60, maka dilakukan remedi ya. Jadi anak sekolah seperti anak sekolah gitu ya, disekolahkan 2 hari ya. Nanti kalau nilainya belum 60, maka dilakukan remedi ya. Kemudian kedua, memenuhi persyaratan CPPIRT, cara pengolahan produksi pangan yang baik ya. Jadi nanti kita turun ke sarana untuk melihat proses produksi panjenengan, di mana nanti kita akan membawa checklist ya, checklist terkait dengan apa yang akan kami periksa. Nanti kalau levelnya 1 dan 2, maka disetujui. Kalau levelnya masih 3 dan 4, maka harus dilakukan perbaikan seperti itu. Kemudian memenuhi ya kebutuhan label dan iklan pangan olahan ya, tentunya label dan iklan sesuai dengan ketentuan ya, seperti itu.
Next. Tadi terkait dengan PKP, ya, materinya yang akan kita sampaikan nanti ada sekitar ya terkait peraturan perundang-undangan, kemudian teknologi proses ya pengolahan pangan ya, prosedur operasi ya, sanitasi yang standar, cara produksi pangan yang baik ya, penggunaan bahan-bahan pangan ya, persyaratan label dan iklan pangan ya, keamanan mutu pangan ya, pencantuman label halal dan etika bisnis dan pengembangan jaring bisnis IRTP. Terkait dengan label halal Bapak Ibu sekalian, sejak tahun 2019, 17 Oktober 2019, maka semua pangan olahan wajib untuk mempunyai sertifikat halal dan mencantumkan halal di produknya. Diberi waktu 5 tahun sampai 17 Oktober 2024. Ya, jadi masih ada waktu, sekarang 2021 ya, nanti dikasih waktu sampai 2024 bagi pelaku usaha yang dia sudah memproduksi pangan, nanti wajib mencantumkan label halal ya, seperti itu. Jadi informasi Bapak Ibu sekalian, UMKM itu banyak sekali fasilitas yang diberikan ya. Jadi kemarin itu dari Disperindak dan dari Kemenak itu memfasilitasi mengurus izin halal gratis. Ya. Jadi kemarin ada beberapa pelaku usaha yang sudah diaudit oleh Kemenak provinsi. Ya. Jadi yang menerbitkan sertifikat halal ya sebelumnya adalah MUI, sekarang diterbitkan oleh Badan Penjamin Produk Halal ya, BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di bawah Kementerian Agama ya, seperti itu. Sebelumnya yang diterbitkan oleh MUI, sertifikat halal itu hanya berlaku selama 2 tahun. Sejak diterbitkan oleh Kemenak itu berlaku selama 4 tahun. Jadi ada perpanjangan ya, sebelumnya hanya 2 tahun, sekarang diperpanjang menjadi 4 tahun. Jadi nanti diberi waktu sampai 5 tahun, 17 Oktober 2024 ya. Kalau seandainya sampai 17 Oktober 2024 pangan yang beredar di pasaran belum mempunyai logo halal atau sertifikat halal, maka itu termasuk pidana ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nanti ketika kita ke sarana ya, kita membawa teknisnya seperti ini ya. Teknisnya nanti yang kita lihat adalah terkait dengan lokasi dan lingkungan produksi ya, kemudian bangunan dan fasilitasnya ya, kemudian ada peralatan produksi dan sebagainya. Untuk di level nanti levelnya harus masuk level 1 dan 2. Kalau levelnya masih 3 dan 4 maka harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, ini Bapak sekalian terkait dengan rancangan label ya, yang harus wajib dicantumkan di label adalah nama produk ya, nama dagang ya, kemudian nama dan alamat produsen, kemudian berat bersih atau isi bersih yang selama ini masih penulisannya itu belum tepat, neto. Jadi nggak boleh, kalau itu produknya adalah padat maka berat bersih, kalau produknya adalah cair atau semi padat isi bersih ya, seperti itu. Jadi nggak boleh cara penulisannya itu adalah neto. Kemudian nomor izin edar ya, PRT. Kemudian ada komposisi juga harus dicantumkan. Kemudian ada tanggal kadaluarsa ya, baik digunakan sebelum dan mencantumkan tanggal dan kode produksi ya. Jadi ini adalah 8 adalah wajib dicantumkan di label ya, seperti itu. Ya. Next. Bapak sekalian, terkait dengan pencantuman informasi nilai gizi untuk UMKM kalau mau mencantumkan nilai gizi ya, itu diperbolehkan tanpa melakukan uji lab terlebih dahulu ya. Khusus untuk UMKM. Kalau untuk industri tetap wajib harus mencantumkan uji lab ya, berdasarkan Perkab POM ya, nomor 16 tahun 2020, di mana di situ ada 42 informasi nilai gizi pangan ya. Jadi panjenengan misalkan seandainya di situ ada kopi gitu ya,
kopi mungkin barangkali ada termasuk di 42, panjenengan boleh mencantumkan informasi dari gizi tanpa melakukan uji lab. Tapi seandainya tidak ada di 42 jenis pangan, kalau panjenengan mau mencantumkan informasi dari gizi, tetap harus melakukan uji lab. Ya, jadi ini adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah bagi UMKM ya. Jadi tidak usah melakukan uji lab ya kalau ingin mencantumkan informasi nilai gizi apabila terdapat di Perkab POM nomor 16 tahun 2020, panjenengan boleh mengadopnya, hanya menyalin ya tanpa melakukan uji lab terlebih dahulu. Oke, lanjut. Ini Bapak sekalian ya, alur penerbitan pada aplikasi SPP-IRT berdasarkan OSSRPA. Jadi nanti ya, panjenengan sudah punya NIB dulu, NIB-nya terbit, maka alur berikutnya adalah pengajuan SPP-IRT ya. Pengisian data pelaku usaha, nama pelaku usaha, nama usaha, provinsi, kabupaten, alamat lengkap, NIB, nomor KTP dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan menginput data produk. Nanti di situ ada dipilih jenis produk pangannya apa, misalkan kopi ya. Kemudian pilih nama produk pangan ya. Pilih jenis kemasannya, apakah itu kemasannya plastik atau kertas, aluminium foil dan sebagainya. Kemudian komposisi. Kalau kopi, serbuk kopi ya isinya kopi gitu aja kan. Kemudian proses produksinya juga harus disebutkan, cara penyimpanannya, masa simpan ya. Masa simpannya berapa lama, 1 tahun atau 2 tahun ya. Terkait dengan masa simpan, bagaimana untuk menentukan masa simpan Bapak sekalian, itu ada 2 cara. Pertama adalah secara manual dan kedua adalah dengan uji lab atau uji stabilitas. Kalau di uji lab namanya uji stabilitas tentunya itu dengan biaya yang mahal ya. Kalau dengan secara manual panjenengan bisa mengamati, misalkan kopi panjenengan itu tahannya masa simpannya misalkan 2 tahun, itu setiap hari, bukan setiap hari ya, mungkin 1 minggu diamati ya, 1 minggu ternyata warnanya masih bagus, baunya juga masih enak, rasanya juga masih enak, berarti itu masih bagus. Mungkin sampai 1 tahun ya, 1 tahun ternyata sudah mulai berubah warna, bau dan rasa, itu berarti sudah menunjukkan masa kedaluarsa. Dengan jangan dipaskan 1 tahun, mungkin 10 bulan ya seperti itu. Jadi untuk menentukan masa simpannya seperti itu, dan bisa manual atau bisa dengan uji stabilitas di laboratorium seperti itu. Kemudian input label dan produk ya, apakah label Anda telah mencantumkan informasi ya, seperti tadi ada 8 item. Nanti kalau belum ya 8 item tadi belum tercantumkan, maka nanti dari sistem itu akan tertolak, jadi tidak disetujui ya seperti itu. Kemudian sistem akan menganalisis apakah SPP-IRT bisa diterbitkan. Kalau iya, berarti SPP-IRT terbit. Kalau tidak, maka dengan rekomendasi mengurus izin edar ke Badan POM. Jadi nanti di sistem nanti akan bisa memilah-milah apakah itu nanti bisa terbitnya PIRT, apakah itu nanti terbitnya itu harus diizinkan oleh Badan POM. Oke, next. Kesimpulan Bapak Ibu sekalian ya, bahwa sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga atau SPP-IRT merupakan nama baru ya untuk perizinan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga yang sudah berlangsung sejak 2003. Jadi SPP-IRT ini berlaku sejak 2003. Sebelum 2003 namanya itu adalah SP, sertifikat penyuluhan ya. Sebelum 2003 itu namanya SP, sejak 2003 sampai 2021 ya, itu namanya adalah SP-IRT. Objek perizinan adalah produk pangan industri rumah tangga. Kemudian persyaratan SPP-IRT sama dengan persyaratan yang lama kecuali alur ya dan waktu perizinan saja yang menjadi lebih singkat. Yang sebelumnya mungkin pelaku usaha membutuhkan waktu sampai 3 bulan untuk terbit izin SPP-IRT, tapi dengan adanya OSSRPA 1 hari ya, SPP-IRT itu bisa langsung diterbitkan.
diterbitkan ya. Kemudian komponen komitmen yang diawasi dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan ya. Kemudian integrasi aplikasi untuk SPPRT dan SS masih berlangsung dengan Kementerian Investasi. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan prosedur SPPIRT. Monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan, jawab ya. Monggo Bapak Ibu sekalian.